وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para habaib zuriat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah hadir sesepuh kita Al-Habib Quraisy bin Syahab, Al-Habib Alwi bin Usman As-Sahab, Al-Habib Alwi Ba'bud, Habib Zaki Jamal Lain, dan juga Habib Fikri bin Habib Quraisy bin Syahab. Dan doakan semoga zuriat baginda Nabi kita ini menjadi penyelamat di tempat kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib zuriat baginda Rasulullah, daerah kita, tempat kita menjadi aman, tenang dan damai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, Ustaz Zainuddin, Ustaz Azhari, Ustaz Badal, dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Amin. Allah Subhanahu wa taala sehatkan mereka dan hajat-hajat mereka ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majlis yang kita banggakan ini, majlis Ta'lim Jamalul Muhibbin. Semoga dengan perkumpulan kita setiap malam Kamis ini selalu mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepantasnya tidak pantas kita duduk di sini, karena biasanya di sini duduk guru kita Ustaz Jamaluddin, tapi karena ini titah perintah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan, kemudahan kepada kita. Amin. Karena titah perintah itu wajib untuk kita laksanakan. Walaupun suara lagi parah ini kan, mungkin banyak makan daging kurban, panas, suara hampir hilang, batuk. Tapi mudah-mudahan dengan menjunjung perintah guru kita, Allah sembuhkan penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah kitab disebutkan bahwa ketika kita beramal atau ketika kita berbuat ketaatan, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam tingkatan awam ini pasti mengharapkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain mengharapkan pahala atau balasan, kita orang awam juga beribadah kepada Allah, ingin Allah selamatkan kita dari neraka. Tidak hanya itu, kita mengharapkan ibadah yang kita kerjakan agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini tiga ini pasti tidak akan hilang dari kita orang awam dalam beramal ibadah. Ingin mendapat pahala dari Allah,
ingin Allah selamatkan kita dari neraka dan ingin kita Allah masukkan ke dalam surga. Tapi perlu kita ingat, perlu kita pahami, agar tiga tersebut dapat kita peroleh, dalam arti amal kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama menjelaskan setidak-tidaknya ada 4 perkara yang mesti kita jalankan agar amal ibadah kita tadi selamat, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama adalah al-ilmu qabla bad'ihi, berilmu sebelum kita mulai beribadah. Dan ilmu itu tidak akan kita peroleh terkecuali dengan cara belajar. Dalam masalah ibadah, khususnya ilmu fikih, maka kita belajarlah kepada guru-guru yang ahli fikih. Karena dalam ibadah kita hari-hari, syariat kita mulai dari thaharah, bersuci, dalam arti menghilangkan atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar, itu merupakan syarat diterimanya Allah Ta'ala amal ibadah kita yang lain, khususnya ibadah sholat kita. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah tapi tidak berdasarkan ilmu, khususnya ilmu fikih yang ibadah tersebut, maka dikhawatirkan, ditakutkan ibadah kita tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu tidak pernah atau tidak akan dapat kita peroleh dengan cara menghayal. Duduk termenung menghayal tahu jadi alim kita, itu mustahil. Belum ada sejarahnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, kemungkinan lahir ke dunia ini seseorang langsung jadi alim. Pernah dengar belum? Ini keluar ke dunia ini langsung baca kitab kuning umpama, langsung bisa baca Al-Quran. Belum ada kan? Belum ada. Itu perlu proses belajar. Dan belajar itu perlu waktu yang lama. Makanya sering guru kita sejaman menasihati, jangan sampai kita belajar dalam satu majelis itu karena guru. Karena gurunya jangan. Kalau gurunya ada, hadir kita. Tapi kalau guru tidak ada, tidak hadir. Berarti itu belajar bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bukan ingin memahami satu ilmu, tapi belajar karena guru. Dibelajarlah karena kita untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita. Sebelum kita beribadah, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu belajar. Umpama dalam sehari-hari kita berwudu, karena berwudu untuk mengangkat hadas kecil, bukan karena untuk ibadah, bukan karena untuk sholat. Jadi kita berwudu karena untuk mengangkat hadas kecil. Tapi biasanya kita berwudu ketika mau sholat. Jadi seolah-olah wudu kita karena sholat, padahal bukan. Umpama sholat zuhur jam 12 lewat 5 menit masuk zuhur. Nah, kita berwudu jam 11. Umpama jam 11 kita mandi, langsung berwudu selesai mandi. Mulai jam 11 sampai masuk waktu zuhur, wudu kita belum batal. Wudu kita belum batal. Nah, masuk waktu zuhur, apakah kita berwudu? Tidak. Karena kita masih ada wudunya. Jadi wudu tadi itu dianjurkan karena kita berhadas.
ilmu yang membahas masalah wudu ini perlu kita pahami. Umpama, makanya wudu itu kan pengertiannya satu nama basuhan pada sebagian anggota tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara tertentu. Itu wudu. Satu nama satu basuhan pada anggota tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara tertentu, itu wudu. Nah, ketika kita berwudu, maka tiga ini harus kita lakukan. Kita basuh pada anggota tertentu, dan itu sudah kita ketahui anggotanya adalah muka, dua tangan, sebagian kepala dan kedua kaki kita. Nah, ini yang wajib kita basuh. Ketika kita membasuh muka, karena kita sudah berilmu, sudah paham, maka kita mengetahui mana hak wajib basuhan muka, mana hak wajib, batasan yang wajib dibasuh ketika kita membasuh muka kita. Dan itu sudah kita pelajari bahwa hak wajibnya lebarnya mulai dari tumbuh rambut kita di dahi sampai dengan di bawah dagu. Itu panjangnya. Lebarnya mulai pasak telinga sebelah kanan sampai dengan pasak telinga sebelah kiri. Nah, itu yang wajib untuk kita basuh. Ketika kita mengetahui batasan-batasan yang wajib dibasuh, itu menyebabkan wudu kita sah secara syariat, secara hukum fikih. Maka ketika kita beribadah umpamanya sholat, maka sholat kita sah secara syariat. Kenapa? Mulai dari wudu kita sudah sah. Jadi ketika wudu kita tidak sah, karena kita tidak paham tentang masalah hak wajib basuhan di muka umpamanya, maka pengaruh bagi sholat kita, sehingga sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin akan menjadi satu penyesalan bagi kita nanti ketika di akhirat kita terima buku amal kita, kita lihat di sana ternyata sholat kita tidak ada catatannya. Mungkin kita protes kepada Allah, ya Allah, kemana sholat aku selama ini? Kenapa di sini tidak ada catatannya? Kata Allah, karena engkau sholat tidak sah. Sebabnya wudu engkau tidak sah. Sebabnya karena engkau tidak pernah belajar tentang masalah tersebut. Jadi perlu sebelum kita beramal, berilmulah. Dan ilmu itu harus didapati dengan cara belajar. Belajar dengan cara ada gurunya. Dan sampai kita belajar tanpa guru, buka di Google, umpamakan, buka di internet, di mana media sosial, itu belum ada pertanggungjawabannya, sanadnya terputus. Alhamdulillah kita punya guru Ustaz Azhari, Habib Alwi Bahu. Nah, ini mereka yang sanadnya bersambung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil ilmu dari mereka. Kita ambil ilmu dari mereka. Alhamdulillah mereka masih bisa mengajarkan kita, mereka masih bisa membimbing kita. Maka jangan malas kita untuk belajar kepada guru-guru kita. Nah, para jamaah rahimahumullah, itu yang pertama yang mesti kita pelajari, kita ketahui agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berilmu sebelum beramal. Yang kedua, niat. Niat itu ketika mulai kita beramal. Makanya yang membedakan ibadah dengan kebiasaan itu niat. Kayak tadi contohnya, waktu kita berwudu, kan niat itu ketika kita membasuh muka kita, di mana air di tangan kita menyentuh bagian di muka kita, istilah kita meletakkan niat. Ketika kita membasuh muka kita dengan niat, maka itu namanya berwudu.
Tetapi ada juga kita membasuh muka kita. Apa biasa kita sebut, kita bangun tidur nih. Bangun tidur, kita ke WC, kita ke kamar mandi, kita membasuh muka juga. Benar kan? Apa mesti kita? Berdarah. Itu perlu pakai niat kan? Dia kan? Padahal sama, membasuh muka, cuma bangun dari tidur tanpa niat. Membasuh juga, tapi itu bukan ibadah. Bukan ibadah apa? Karena tidak diniatkan. Ketika kita niatkan, maka itu sudah mendapat nilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kayak kita malam ini hadir di majlis taklim, itu niatnya apa? Niatnya pertama apa? Karena kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita umat Islam mendapat kabar gembira dengan bebasnya imam besar kita Habib Rizik. Takbir. Allah Akbar. Dan doakan semoga beliau sehat, semoga beliau bisa melanjutkan dakwah baginda Rasulullah SAW, sehingga bisa membimbing umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah. Jadi niat kita hadir di majelis taklim, niat kita mencari ridha Allah, niat kita karena untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Maka semakin banyak yang kita niatkan, semakin banyak Allah beri balasan pahala kepada kita. Ibadah sekecil apapun, kalau dengan niat itu ada balasan pahalanya. Tapi kalau dengan tidak niat, tanpa niat, contoh kita biasa ke masjid untuk sholat berjamaah. Kan dalam agama Islam, ketika kita masuk ke masjid, setelah kita sholat tahiyat masjid atau sebelum kita niat apa? Niat i'tikaf. Ketika kita berniat i'tikaf, diam di masjid tersebut, umpama sekian menit, sekian jam, maka dicatat sebagai ibadah. Ketika kita masuk ke masjid, tidak berniat i'tikaf, sekian menit, sekian jam kita berdiam, maka kita tidak mendapat apa-apa. Karena niat itulah yang bisa menentukan ibadah atau kebiasaan atau yang bukan ibadah. Jadi perlu berniat. Semakin banyak niat kita, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Hadir majelis taklim bukan karena mungkin sebelum kita pergi kita buka WA, Ustaz Zain mungkin menginfokan yang ini kita menunya kambing gulai kambing. Oh yakin majlis penuh, kenapa? Dapat info, dapat makan kambing malam ini. Tapi ketika tidak ada info, tidak ada menunya, sepi. Nah, berarti niat kita salah. Niat kita ke majlis bukan untuk belajar, tapi untuk mendapatkan kambing tadi. Dia dapat pahalanya. Cuma dapat apa? Paling dapat kenyang. Pahala itu karena kita salah niat. Maka baguskan niat setiap langkah kita, baguskan niat setiap apa yang kita lakukan agar mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimahullah, yang ketiga, usah lama doa. Daerah gatel. Yang ketiga, yang mesti kita lakukan ketika kita beramal agar amal tersebut mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, yaitu sabar. Sabar. Bukan cuma bini barang kecil sabar, beramal juga sabar. Kalau saya kan puasa sekarang, kita doakan semoga beliau sabar. Belum waktunya untuk berbuka. Sabar ketika beramal. Yakin lain. Mungkin malam ini kita membayangkan, oh guru kita belum pulang dari menunaikan ibadah haji. Oh, dia pergi ke majlis dah. Kenapa? Guru Jamal
belum ngajar. Berarti dia sabar. Tidak sabar. Di siapapun yang berbicara di sini, nah kita dengar. Kalau ada manfaatnya bagi diri kita, kita ambil. Kita amalkan. Perlu kesabaran. Contoh lain, kita sholat subuh umpama. Sholat subuh, ketika kita mendengar suara azan, kita membukakan mata kita, dan ternyata kita masih ngantuk. Mungkin karena malam tadi tidurnya telat, ngobrol, sehingga Pak, mata kita masih ngantuk. Nah, ini perlu kesabaran. Ketika kita mendengar panggilan azan dari seorang muazzin, dan itu hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan sholat subuh, maka bergegaslah kita untuk bangun karena ini perintah Allah. Dan ini perlu kesabaran, karena kalau menurut nafsu kita, mungkin kita akan kembali tidur, meneruskan tidur kita sampai siang. Tapi ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita paksa diri kita untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Nah, ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Nah, yang terakhir yang mesti kita ketahui agar amal ibadah yang kita kerjakan mendapat nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas. Ikhlas. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk mendatangi majlis ilmu, karena pada tempat tersebut Allah turunkan rahmatnya. Ketika seseorang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Dan juga kita doakan semoga guru kita Ustaz Jamal diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pulang dengan selamat membawa titel haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin para jemaah rahimakumullah, demikian mau disyukur hasanah nasihat amal yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Abdul Fahim. Semoga dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Insyaallah malam Jumat kita di Anwar seperti biasa, dan infak untuk pakar majelis alhamdulillah terkumpul kurang lebih 7 juta. Dari target kita 5 juta masuk sampai 7 juta. Untuk sumbangan Habib Umar Pondok Pesantren Kuping kemarin totalnya 13.100.000. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih kepada para jamaah, para kawan-kawan yang telah membantu menyumbangkan hartanya. Semoga dan mudah-mudahan apa yang disumbangkan menjadi amal jariah, dan dipermudah semua rezekinya, dan dipermudah semua urusannya, disehatkan semua badannya, dan juga dipermudah dilancarkan rezeki-rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang belum menyumbang silakan menyumbang lagi, ataupun kita doakan semoga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kadang-kadang memang dalam hal ini gua sebenarnya awal sebenarnya mutek duit, membagi-bagi duit, lama asal. Tapi dia sebenarnya mungkin dia tergerak, melihat pengelola dia tergerak. Nah, tapi jangan bosan, jangan lama, jangan bantut. Infak atau sedekahnya merupakan amal ibadah. Kita sembahyang 5 kali sehari yang wajib. Amal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling tepat itu amal sunnah, termasuk sedekah. Sedekah itu kita diperintahkan setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Membaca sedekah setiap hari. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang turun dan mendoakan kita. Malaikat pertama mengatakan Allahumma ti munfiqan khalaqa
Ya Allah, gantikanlah apa yang disedekahkan oleh hamba Allah. Didoakan malaikat kita. Kalau kita sedekah pagi, sedekah subuh, malaikat mendoakan kita. Ya Allah, gantikanlah apa yang dia infakkan. Kalau malaikatlah mendoa kita, dia mungkin dia dikabul. Karena malaikat orang yang mulia, orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, pasti dikabul kalau doa malaikat. Tapi kan kita dia infak, dia sedekah, ada doa. Dan bahasa Quran doa sumpah. Apa kata malaikat? Allahumma mumsikan talafat. Ya Allah, bangkrutkanlah orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Bangkrutkan. Kita duit ada dan tidak sedekah, maka dibangkrutkan oleh Allah. Ini malaikat doa. Jadi sikap doa yang bagus, sikap doa yang tidak bagus. Jadi terserah kita lah. Memilih yang mana kan? Apa yang sumpah malaikat, apa yang didoakan malaikat. Nah, jadi jangan pernah bosan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, karena harta inilah nanti yang akan menjadi syafaat penolong kita di akhirat kelak. Harta yang kita makan jadi kotoran. Benar? Harta yang kita simpan jadi rebutan. Apaan? Kita akan rebut banyak kejadian-kejadian. Kita tinggal harta, anak kita berebut berkelahi dengan harta. Banyak. Jadi sudah simpan harta ya. Simpan boleh cuma untuk di jalan Allah. Karena itu yang akan menolong kita kelak di akhirat. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah, kemudian kita doakan guru kita Ustaz Jamal, semoga insyaallah beliau mungkin pulang tanggal 22 informasinya. Ada juga mengatakan tanggal 24. Jadi mungkin dalam minggu ini pada malam Kamis yang akan datang mungkin beliau sudah bersama kita di majelis ini. Kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan dan disehatkan badannya, dimudahkan semua urusannya, dan juga kita baca Fatihah kepada almarhum Sudirman bin Muhammad Rauf dan juga mertua Haji Zaroti bin Abu Jasin. Semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah lipat gandakan pahalanya dan diterima semua amal kebaikannya ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhajjahum haddal mabrura wa maqbula. Allahumma alhajjahum haddal mabrura wa maqbula. Allahumma alhajjahum haddal mabrura wa maqbula. Wa umratahum wa mabrura wa maqbula. Wa sa'ihum sudah mashkura. Wa dhanbahum dhanban maghfura.